Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa mustaniran wa barik lana fima 'allamtana wa fima razaqtana wa majlisina fi hadhihi al-lailah. Ayyuhal ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali di Majelis Umat Teladan, kajian yang diadakan setiap Jumat malam Sabtu dengan mengangkat tema-tema yang menarik dan aktual. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji tentang judulnya adalah tragedi ilmu di akhir zaman. Ya, jadi materi ini adalah materi lanjutan dari yang dua minggu kemarin, yaitu pentingnya ilmu, ya, pentingnya ngaji, mohon maaf, agar aji di hadapan ilahi. Nah, ngaji itu kan terkait dengan ilmu, sehingga sekarang kita akan mengkaji, ya, tragedi ilmu, yaitu ilmu agama di akhir zaman. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua, kita semua untuk melakukan perenungan agar kita sadar. Jadi sadarkah kita, begitu ya? Kita hidup di zaman ini dengan sebenarnya kehidupan di zaman yang aneh. Kenapa kok aneh? Karena di zaman kita ini, kita itu seringkali mengalami obesitas. Panjenengan tahu obesitas? Obesitas itu kelempoan, kegemukan. Kegemukan apa? Kegemukan informasi, kegemukan pengetahuan, obesitas ilmu. Tetapi di sisi yang lain, seringkali obesitas ilmu pengetahuan yang kita miliki itu dibarengi dengan iman yang kurang bergizi. Jadi lempo ilmonah, lempo informasinya, lempo pengetahuannya, lemu, ya kan? Gemuk, obesitas di informasi ilmu, tapi imannya kadang kurang gizi itu. Saat ini kita itu banjir informasi, banjir pengetahuan, banjir ilmu, tapi miskin aplikasi, miskin pelaksanaan. Begitu. Kenapa kok dikatakan kita obesitas informasi, keilmuan, pengetahuan, atau banjir informasi, ilmu, dan seterusnya? Karena pada saat ini begitu mudah kita mendapatkan ilmu itu sebenarnya. Bayangkan kalau dulu para imam, para ulama, para imam mujtahid, ya, para ulama-ulama zaman dulu, para salafus soleh kita, misalnya Imam Bukhari, salah seorang pakar hadis, beliau harus berjalan kaki bukan cuma 1-2 kilometer, tapi ribuan kilometer ya, dari negara satu ke negara yang lain pada saat itu, ya, hanya untuk apa? Memverifikasi, ya, mengecek
validasi, memvalidkan benar tidaknya, mantap tidaknya, sahih tidaknya satu hadis. Perjuangannya berdarah-darah, luar biasa maksudnya. Hari ini kita tidak usah berjalan ribuan kilometer, kita hanya duduk di atas kursi, ditemani kopi satu gelas, dengkuring, pisang goreng, kemudian di masa di waktu cuaca apapun, mau panas mau dingin, mau hujan mau kemarau, ya kita tinggal geser jempol di HP, kemudian keluarlah ratusan atau ribuan hadis, ya. Kitab kuning berjilid-jilid, sekarang semua ada filenya, ada PDF-nya di saku kita, di HP kita. Tafsir, ilmu hadis, ya, ilmu sejarah, ilmu usul fikih, ya, dan lain-lain yang terkait dengan keislaman itu tinggal kita geser, scroll, ya, kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang ilmu-ilmu keislaman. Di laptop saya ini ada namanya program Maktabah Syamilah. Tidak perlu beli kitab, bukan nggak perlu ya, karena memang tak bisa, nggak punya duit untuk beli kitab. Cukup beli laptop, beli download aplikasinya, yaitu Maktabah Syamilah. Ada ribuan kitab tafsir, ratusan kitab tafsir, ribuan kitab-kitab dalam berbahasa Arab, dalam berbagai macam berbagai macam ilmu di situ. Jadi logikanya, rasionalnya, mestinya, seharusnya umat Islam saat ini, ya, dengan berbagai macam kemudahan ilmu itu, mestinya kita itu lebih hebat dari Imam Bukhari. Mestinya kita lebih solih, lebih takut kepada Allah dibanding zaman dulu, karena akses ilmunya mudah. Kita dapat ilmu tuh gampang, begitu, ya. Tinggal tidur-tiduran, duduk-duduk, walaupun hujan deras, pokoknya ada sinyal, ada HP, kita bisa belajar. Nah, faktanya, dengan berbagai macam kemudahan informasi, keilmuan, pengetahuan saat ini itu, kenapa kok kemudian kemaksiatan itu semakin terang-terangan? Kalau orang sering banyak ngomong korupsi di negeri ini, korupsi juga semakin gila, gitu. Tidak berhenti ternyata di zaman reformasi ini ya. Kenapa umat Islam yang punya Al-Quran dianggap sebagai sumber dari segala sumber ilmu tidak menjadi pemimpin peradaban dunia, padahal Qurannya itu sudah dicetak ribuan jutaan eksemplar, di HP ada, tafsirnya ada. Tidak jadi pemimpin dunia. Umat Islam tidak memimpin dunia ini dengan Al-Quran dan hadisnya. Ya, yang mimpin siapa? Yang mimpin Amerika. Yang mimpin adalah peradaban kapitalisme, bukan peradaban Quran. Kok bisa? Lihat aja kejadian Palestina yang terjadi saat ini. Siapa yang mengatur kondisi politik di situ? Itu bukan kita, ya, bukan kita, tapi negara-negara besar, yaitu Amerika dan sekutunya, begitu. Nah, ini kita tidak bisa apa-apa, umat Islam tidak bisa mengatur dunia dengan Qur'annya. Padahal untuk mendapatkan ilmu itu lebih mudah ketimbang para ulama salaf as-salih kita dulu yang harus berjalan atau naik onta ribuan kilometer menghafal dan macam-macam. Ternyata sekarang tidak seperti itu, ya, tidak seperti mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa bedanya salah? Apa ada yang salah ya? Gitu. Nah, ini kita harus bertanya-tanya gitu. Kita mengalami obesitas kegemukan, wawasan, pengetahuan, tapi lumpuh dalam pergerakan, lumpuh dalam pengamalan. Ternyata Allah itu menyindir fenomena seperti ini, pinter tapi kosong amalan, kosong praktek, itu ya.
dengan sangat pedas di surat Al-Jum'ah ayat 5. Allah berfirman seperti ini. Nah, ini firman-Nya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Artinya begini kira-kira. Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, ya, kemudian tidak mengamalkannya, itu seperti keledai, himar, ya. Kenapa kok kayak keledai? Kok nggak Allah menggunakan keledai? Mata angkui jurun, kuda, atau kerbau, kerbui, atau sapi. Tapi keledai itu ada maksudnya juga. Itu seperti keledai, orang yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengamalkan Taurat, ya, tapi tidak melaksanakannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Kitab-kitab itu di sini di asfaro, sifrun, ya, kitab-kitab yang tebal, tanpa mengerti kandungannya, tanpa terpengaruh oleh apa yang ada di kitab itu. Maka sang hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah memberikan kita 7 indikator, 7 tanda ilmu yang bermanfaat itu. Mari kita bedah satu persatu. Nanti 7 itu ada yang digabung-gabung, ya. Anggap ini adalah medical check up untuk rohani kita, untuk diri kita, jiwa kita, iman kita, keislaman kita. Itu, ini medical check up. Nah, yang pertama, fase pertama, ilmu itu sebagai cermin, bukan teropong, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang ini saya bolak-balik, ya, saya kumpulkan apa unsur yang sama, yaitu yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Itu cirinya. Ilmu kita yang bermanfaat itu kalau membuka mata batinmu. Mata batin berarti mata yang jujur gitu. Betul-betul dari dalam melihatnya, ya. Benih mata palsu bukan, ya. Membuka mata batinmu terhadap aib dirimu. Aib itu apa? Aib itu adalah cacat, cubaan aba, jeleknya kita. Jadi kita semakin kita banyak ilmunya, kalau itu bermanfaat, kita semakin tahu cacat diri kita, aib diri kita, salah diri kita, cubaan aba tibi. Itu tahu. Kalau sampai tidak tahu berarti ilmunya tidak manfaat atau kurang manfaat. Kemudian ini unsur yang sama di poin yang ke-6, ya. Ini 2 sama 6. Wa yaftahu basirataka fi bi'afati amalika. Membuka matamu terhadap cacatnya amalmu. Jadi tahu diri kita aibnya apa, amal perbuatan kita itu cacatnya apa, baik amalnya itu tahu. Oh, ya, itu ibaratkan seperti kaca, cermin, sebagai ngaca kita tiap hari itu. Jadi ilmu itu bermanfaat itu seperti cermin, like mirror, ya. Mathalul mir'ah, seperti mir'ah, cermin. Kita jadi sibuk melihat borok di wajah sendiri, ya. Jadi kalau cermin gitu, oh ternyata saya hidungnya mancung, gitu. Ternyata saya hidungnya pesek, gitu ya. Ternyata saya tambah tua, gitu. Oh alhamdulillah saya awet muda. Ya, kan lihat di cermin kelihatan itu, ya. Ya. Nanti ya Allah, setelah lihat cermin diri kita, kita ngomong begini, ya Allah, sholatku ternyata kok nggak karu-karuan, ya. Sudah nggak karu-karuan, belum husuk lagi. Kalau sholat itu mesti harus dibangunin, sholat harus diancam-ancam, dibentak-bentak, sholat harus di apa istilahnya, dimepet-mepetkan dengan waktu sholat selanjutnya misalnya. Sedekahku masih riya, dakwahku tidak ada,
Itu cermin. Jadi ilmu yang bermanfaat tuh semakin tahu kita itu banyak cacatnya gitu. Ya. Semakin tinggi ilmu seharusnya semakin sibuk menambal dosa sendiri. Tembel dosanya itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan yang ma'ruf, dengan ketaatan kewajiban, bukan mentertawakan dosa orang lain gitu. Itu ilmu manfaat. Ilmu yang tidak manfaat membuat kita sibuk mencari-cari loh ya, mencari-cari kesalahan atau aib orang lain, dalam kurung ghibah. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang ilmunya banyak tapi suka mencari-cari kesalahan orang, suka menghibah orang, suka memfitnah orang, maka itu ilmunya tanda tidak bermanfaat karena cerminnya tidak dipakai. Ilmunya tidak dijadikan cermin. Tapi jangan salah paham gitu ya. Jangan sampai kita salah paham, mentang-mentang ilmu itu cermin, lalu kita jadi masa bodoh sama lingkungan sekitar kita. Kita ngomong, saya masih banyak dosa, biarkan saja. Tetangga mabuk, tetangga maksiat, kemungkaran ada di mana-mana, kemaksiatan merajalela, orang-orang banyak bodoh, ya banyak tidak tahu Islam. Saya tidak mau tahu karena saya masih belajar. Saya banyak dosanya, banyak kurangnya. Saya belum sempurna, biarkan saja. Tidak usah dihiraukan. Saya mau ngurusi urusan diri saya sendiri. Itu salah besar. Itu jebakan setan. Jadi walaupun ilmu itu cermin bagi kita, tapi bukan begitu dong cara mikirnya. Ternyata ilmu itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, kalau ke dalam diri kita tuh ibaratkan cermin, tazkiyatun nafas, mensucikan, menjernihkan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Itu kalau ke dalam, itu seperti cermin. Tapi kalau keluar, itu ibaratkan lampu atau pelita penerang. Itu mestinya. Yaitu apa? Kegiatan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ini bukan saling meniadakan, bukan. Ya. Saya ulangi ya, jadi ke dalam jadi cermin, seperti cermin, keluar seperti lampu atau pelita yang menerangi kita dan orang lain gitu. Dua-duanya ini sama-sama ilmu gitu. Jangan dipisah-pisah, jangan kemudian saya suka yang ke dalam saja, keluar saya nggak mau tahu. Berarti cerminnya itu retak. Mestinya orang yang cerminnya benar, dia akan menerangi sekitarnya. Bukan sekitarnya jadi gelap gitu karena dia tidak mau meneranginya begitu. Kalau kita punya cermin tapi tidak punya lampu, maka kita akan ganteng sendirian. Iya enggak? Ganteng sendirian kita ini. Orang di sekitar kita menabrak tembok dalam kegelapan. Nah, karena kita tidak memberikan penerangan kepada mereka. Kasihan, mereka nabrak tembok nanti. Makanya kemudian Rasul itu pernah bersabda dengan perumpamaan yang sangat dahsyat tentang kapal, hadis riwayat Bukhari dia. Ada orang yang ada di dek atas kapal, ya orang solih, orang berilmu, dan orang yang ada di bawah kapal, di lambung kapal tuh orang-orang yang awam. Orang bawah kalau mau ambil air itu harus naik ke atas mestinya begitu. Lama-lama mereka malas. Akhirnya mereka ambil kapak, kita lubangi saja perahu ini, ya, lambung kapal ini biar dapat air dengan cepat. Nah, itu. Nah, kalau orang yang berilmu yang di atas cuma sibuk bercermin dengan dirinya sendiri, sibuk mencermin dirinya sendiri itu, dia melihat orang bawah melubangi kapal, apa yang terjadi? Maka kapalnya karam, tenggelam. Yang mati siapa? Semuanya. Ya, yang melubangi mati, yang solih, yang punya ilmu juga ikut-ikutan tenggelam, ikut-ikutan mati juga gitu. Maka apa hubungan cermin ya dengan nahi mungkar? Cermin gunanya agar saat kita melarang orang
yang melubangi kapal itu, kita tidak merasa sombong, nggak bertakabur, bukan merasa begini, wah kalau saya nggak mungkin ngerjakan kayak kamu, gitu. Itu kan kayaknya kita bebas dari dosa. Kita melarang bukan karena benci, bukan karena benci sama orangnya itu, tapi karena ingin menyelamatkan nyawa kita bersama. Begitu mestinya. Jadi kalau cerminnya itu pas, mestinya kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, mestinya kalau kita berdakwah, kita menerangi orang lain, itu bukan rasa sombong takabur yang muncul, tapi rasa keikhlasan, kasih sayang kepada kaum muslimin. Kita ngeritik saudara kita karena kita sayang, makanya kemudian cara ngeritiknya benar. Kita memberikan masukan kepada penguasa karena penguasa kita sayangi agar sama-sama masuk surga, bukan cuman kita saja. Wah, kalau gitu sampean mengklaim masuk surga. Enggak ada yang enggak mengklaim begitu. Ya, namanya kita paham dan di luar kita ada yang mungkar, ya kita berupaya untuk melakukan perbaikan, ya begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi hubungan cermin sama kegiatan memperbaiki luar itu seperti itu. Jadi jangan kita pas kita melarang orang mengubangi kapal, jangan ada rasa sombong, takabur ya, membenci, menghina dan seterusnya. Kita akan menyelamatkan nyawa bersama-sama gitu. Yang kedua, jangan tunggu jadi malaikat untuk melarang kemaksiatan gitu. Tapi luruskan niat. Kalau jadi malaikat kan tidak mungkin. Malaikat kan tidak pernah berbuat maksiat. Kita itu memang bolak-balik hati kita. Kadang malas, kadang semangat, kadang pingin dipuji, kadang tidak. Itu kita hati kita itu. Jangan tunggu lurus, jangan. Tapi luruskan niat. Jangan menunggu niat lurus. Luruskan niat kita. Saya mengajak kamu karena saya sayang sama kamu, cinta sama kamu sebagai sama saudara muslim, dan saya pun sedang berjuang memperbaiki diri saya. Jadi sama-sama memperbaiki diri gitu. Itu yang harus ada. Ya. Jadi itu maksudnya. Ketika sudah tahu aib diri, maka nanti yang muncul bukan kesombongan, bukan kebencian kepada yang tidak ada arahnya. Yang kita bencikan kemungkarannya, bukan kita nganggap kita paling suci, bukan begitu. Mengoreksi diri sendiri, muhasabah atau bercermin adalah wajib. Mengoreksi orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ya, menasihati, itu juga wajib. Jangan dihilangkan salah satunya, dipilih seenaknya atau dibentur-benturkan sehingga nanti yang satu kita tinggalkan. Itu. Jadi dua-duanya kita laksanakan. Justru amar ma'ruf nahi mungkar yang paling bagus, paling tajam itu adalah keluar dari orang, dari lisan orang yang sadar akan aib dirinya sendiri. Iya kan? Jadi kalau dia tahu aib dirinya sendiri, tahu, dia akan nyelami juga aib orang lain. Di sininya bersih. Nasihat-nasihat itu betul-betul cinta, senang, ingin menyelamatkan saudara kita, bukan karena benci gitu. Kenapa? Karena ucapan yang keluar dari hati yang penuh kasih sayang, bukan dari ego yang ingin dipuji orang gitu ya. Itu maksudnya. Jadi ilmu yang bermanfaat sampai seperti itu mestinya begitu. Kalau nggak seperti itu berarti ilmu kita tidak ada manfaat atau kurang manfaatnya. Ya. Nah, paham ya? Jadi orang yang tidak pakai cermin itu sombong nanti. Karena dia tidak mau tahu urusan dirinya sendiri, aibnya nggak mau tahu. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan nada menghina. Apa? Ya tadi itu, kalau aku tidak mungkin kayak kamu, oh dasarnya ahli neraka gitu. Kalau saya ahli surga. Ya. Orang yang pakai cermin tahu diri. Dia melaksanakan kegiatan menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwai orang dengan nada yang merangkul gitu ya. Ya memukul kadang tapi dengan baik gitu, mengobati saudaraku, ayo kita hindari yang mungkar ini, saya pun takut dosanya, ayo kita sama-sama perbaiki diri begitu. Nah mestinya begitu ya. Nah
Makanya kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, kalau syarat dakwah ya amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menyampaikan kebenaran itu harus bersih dari dosa, ya, maka tidak ada satupun makhluk yang berhak berdakwah di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada, cuma Nabi yang bisa gitu, yang gak ada dosanya itu. Maka Imam Hasan Basri berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku sedang menasihati kalian dan bukan berarti aku orang yang paling baik di antara kalian. Andai kata seorang mukmin tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, maka niscaya tidak akan ada para pemberi. Nah, nggak ada orang dai, tidak ada, karena semuanya pada punya salah. Ya, apalagi sekarang ada media sosial, disorot semuanya. Sak istri-istrinya, sak anak-anaknya, sak kekayaannya, sak mobil-mobilnya disorot. Wah, saat jadi dai itu mobilnya ganti Innova, banyak dapat duit itu. Waduh itu. Ya, ini. Oke, lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi tahu tentang aib diri, tahu tentang aib amalan-amalan kita. Nah, konsekuensinya tadi itu cermin dan pedang. Ini. Ya, paham? Itu ilmu yang berciri. Ciri yang kedua, fase yang kedua, ilmu sebagai rem dunia. Masih katalog tadi. Ini unsur yang keempat, saya yang kelima. Tadi kan 2 sama 6. Wa yuqallilu min raghbati fid dunya. Apa ilmu yang bermanfaat tadi cirinya? Mengurangi ambisimu pada dunia. Ini yang keempat. Yang kelima, wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Menambah rindu kita kepada akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu mestinya tambah kita menambah kerinduan kita kepada akhirat dan mengurangi ambisi kita kepada dunia, bukan menghilangkan nafsu dunia, bukan. Nafsunya itu apa istilahnya? Tidak ambisi gitu. Ya. Coba jujur ya. Jujur saja. Kalau kita belajar agama ini untuk apa sebenarnya? Kita hadir di majelis ini untuk apa? Ya. Apakah supaya diundang ceramah bertarif? Supaya dapat gelar? Ya, atau apa gitu? Maka ilmu yang bermanfaat itu membuat dunia ini kecil dan murah sebenarnya. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu membuat dunia itu kecil dan murah gitu. Ilmu ini membuat kita sadar bahwa tujuan hidup kita bukan materi, tapi bekal untuk pulang. Begitu mestinya. Ya. Nah, ini ada logika rem dunia, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu membuat disebut dengan rem. Rem ya, bukan untuk menghentikan kendaraan, tapi agar kita tidak kebablasan masuk jurang itu. Ada remnya. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi itu ada remnya. Ini kan tadi bicara soal apa? Mengurangi ambisi ke dunia, menambah rindu ke akhirat gitu. Kapan kita ngerem, kapan tidak ngerem. Ya, ilmunya itu di situ manfaatnya itu. Jadi dunia itu di tangan bukan di hati gitu. Orang yang ilmunya bermanfaat, katanya bermanfaat, bisa saja dia kaya raya, boleh. Bisa saja dia punya jabatan yang tinggi, jadi khalifah, jadi kepala negara, jadi CEO, jadi ya, punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi semua itu hanya ada di genggaman tangannya, siap dilepas kapan saja. Ini berat ini sudah, ya berat sudah ini, siap dilepas kapan saja jika Allah meminta. Ilmu yang bermanfaat itu siap untuk itu, ilmunya itu bisa mengcover itu. Epenta kapan bre siap gitu. Hati kita itu lapang. Walaupun ada sedih-sedihnya, nah, manusia itu pantas sedih tuh. Eman ya, kan gitu. Ya. Hatinya tetap tenang walaupun ya sedikit ada bergolak misalnya, karena manusiawi. Karena tidak terikat tergantung pada fasilitas dunia. Nah, sampaikah kita di situ? Nah, ini mari ya. Jadi dunia itu di tangan bukan di hati. Yang kedua, dunia sebagai sarana, wasilah, bukan tujuan atau goyah.
dia melihat dunia itu seperti kantor pos gitu. Tujuannya adalah mengirim surat, yaitu amal perbuatan. Dunia itu cuma ngirim amal perbuatan, bukan untuk tinggal selamanya di kantor pos itu, di dunia itu. Cuma untuk ngirimkan amal perbuatan kita, nanti dikirim kemana? Ke akhirat. Amal perbuatan kita itu, ya. Nah, kemudian mengurangi ambisi dunia, yuqallu min raghabatika fid dunya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat dunia ini adalah fana, rusak dan cepat hilang. Akibatnya apa? Rasa haus, rasa rakus terhadap dunia itu berkurang. Fokusnya apa? Fokusnya adalah berapa banyak yang maksudnya fokusnya bukan ini, bukan berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa berkah harta yang saya dapatkan, seberapa berkah hidup yang saya lakukan, bukan berapa banyak yang bisa saya kumpulkan, bukan itu. Jadi kaidahnya dari kuantitas menjadi kualitas, ya. Islam itu luar biasa ketika membahas masalah jual beli, kepemilikan. Islam tidak membatasi jumlahnya, tapi membatasi caranya. Panjenengan misalnya punya perusahaan, punya mobil, mau punya mobil 20 enggak apa-apa. Yang dipersoalkan ente dapat mobil 20 dengan cara apa, dari mana, begitu. Jadi Islam itu bicara soal kualitas, tidak bicara soal kuantitas. Penting ini. Makanya ini tidak ada yang seperti dalam Islam, dalam agama yang tidak ada seperti ini. Jadi seberapa berkah yang kita dapatkan. Jadi kaidahnya kuantitas harus berubah menjadi kualitas. Lebih-lebih lagi jika kualitasnya hadir di tengah-tengah kuantitas yang berlimpah. Sudah banyak, berkualitas lagi. Sudah mobilnya itu 10, rumahnya banyak, berkualitas lagi. Ya, dapatnya halal, dipakai untuk perkara-perkara yang halal, nggak ada satupun yang sia-sia. Punya uang rumah 10, dipinjamkan ke saudaranya, disewakan untuk mencari maisha yang halal, dikontrakkan, dibuat toko dan seterusnya untuk mencari nafkah yang halal dan seterusnya. Nah, itu, ya, paham ya? Nah, jadi kalau kita punya ilmu yang manfaat itu, kalau misalnya tetangga kita beli mobil baru atau barang mewah, dia tidak merasa panas hati atau hasad. Ilmunya membuat dia merasa adem dan qanaah, cukup dengan apa yang ada, karena dia tahu setiap nikmat akan dihisab. Nah, wah, itu cuma hiburan orang yang nggak punya, Ustadz. Nah, enggak juga. Ya memang hiburan orang nggak punya itu diantaranya kita terhibur dengan apa? Dengan janji-janji Allah, dengan ancaman Allah. Jadi kita itu harus ingat-ingat itu, terhiburlah hati kita. Jadi kita nggak perasa kalau saudara kita itu punya kenikmatan yang lebih baik daripada kita, lebih banyak, lebih besar, lebih berlimpah. Nanti kalau kita seperti itu, kira-kira saya kuat nggak ya, gitu. Kalau saya punya duit sampai miliaran seperti Pak A itu, kira-kira saya masih taat nggak ya, gitu. Masih dakwah tidak ya? Jangan-jangan kalau diberi harta yang miliaran, justru kita malah lalai, gitu. Ya, setiap orang berbeda takaran rizkinya, nggak sama, ya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan menambah rindu akhirat gimana? Ilmu yang manfaat itu membukakan mata batin kita bahwa akhirat adalah the real life, kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini memacu semangat kita untuk investasi sebesar-besarnya di sana, gitu. Ya, rindu akhirat bukan berarti rindu ingin cepat mati, bukan. Bukan rindu akhirat, iya, termati, terlekas mati. Bukan rindu cepat mati, bukan berarti ingin cepat mati, tidak. Tapi semangat mengisi sisa umur kita dengan karya yang nyata untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk umat Islam, untuk keluarga kita, begitu. Untuk akhirat kita semuanya itu. Itu maksudnya rindu akhirat itu, menambah rindu kita. Dan maksudnya apa? Bukan rindu cepat mati, tapi ngisi hidup kita semangat sekali untuk
sebagai bekal ke akhirat nanti. Seseorang yang dulu hobinya menghabiskan waktu berjam-jam main game, perkara-perkara yang mubah dilakukan, scrolling medsos tanpa ada guna, ya, golar-goler, tidur-tiduran, ya, sepanjang masa. Tapi setelah punya ilmu yang bermanfaat, dia mulai merasa cemas, gelisah mestinya hatinya itu, merasa eman, merasa rugi. Ya, dia lebih rindu ngisi waktunya dengan misalnya baca Quran, ya, belajar bahasa Arab, belajar sakofah Islam, memikirkan solusi umat, bagaimana umat itu bisa sadar, bagaimana kita itu bisa bertaubat, bagaimana kita bisa menyelesaikan kesalahan kita sendiri. Karena dia tahu bahwa satu detik di dunia itu sangat berharga untuk derajatnya di akhirat. Karena ilmunya sudah bermanfaat. Itu. Jadi maksudnya menambah rindu ke akhirat itu sampai ke sana. Dia betul-betul hitung-hitungan dengan waktu itu. Jangan sampai waktunya terlewat tanpa ada manfaat tuh akhiratnya. Nah, itu namanya rindu akhirat begitu. Bukan rindu pengen cepat dud, bukan. Ya. Seorang pengusaha yang rindu akhirat akan sangat ringan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Islam dan umat. Ya, untuk jariah dia. Baginya harta yang disedekahkan itu milik, ya, itulah milik dia yang sebenarnya di akhirat. Jadi sedekah yang wajib apa? Kepada keluarganya. Jodit medit bininah keanaan. Kalau memang ada, berikan yang terbaik untuk mereka. Begitu. Sedekah wajib. Sedekah yang wajib yang lain yang kita tanggung siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau masih ada sedekah sunnah untuk saudara kita atau orang-orang yang family kita yang terdekat misalnya. Ya. Jadi ilmu yang nafi itu, yang bermanfaat itu membuat kita proporsional itu. Mencari dunia untuk bekal dalam rangka mendapatkan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Bukan mencari dunia untuk bekal dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dunia saja. Nah, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu ini menghancurkan sifat gila hormat dan gila harta. Jadi kalau kita gila hormat, pengen dipuji, pengen gila harta, ya gila harta berarti kan gila. Ya, berarti kan di otaknya itu harta dan kehormatan saja. Itu hancur dengan ilmu yang bermanfaat itu. Ya. Kalau setelah ngaji kita itu semakin sibuk pamer harta, semakin pelit, maka tanda ilmu kita ada sedang sakit. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ilmu yang bermanfaat, ilmu itu nanti sebagai radar musuh. Wa yutliuka ala makayidis syaitan, menyingkap tipu daya setan. Ya, setan itu cerdas. Dia tidak menggoda orang berilmu dengan arak atau judi. Dia akan menggoda orang, ustadz atau penuntut ilmu itu dengan ujub, merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu tidak mungkin berbuat dosa misalnya, atau dia gila hormat tadi itu. Hanya ilmu yang bermanfaat yang bisa jadi radar. Nanti ada radarnya berbunyi. Kalau radar titit gitu, awas, kamu sudah mulai sombong, kamu sudah mulai malas, kamu sudah mulai meremehkan orang, kamu merasa dirimu lebih hebat. Ada radarnya. Jadi ilmu itu bikin kita punya radar gitu. Ya, tahu perangkap setan itu. Bahkan setan menggoda kita dengan kebaikan pula. Untuk apa? Agar kita meninggalkan kebaikan yang lebih besar dan agung. Kita disibukkan dengan ibadah sunnah, ya, agar kita nanti ibadah yang wajib kita tinggalkan. Nah, itu juga jebakan setan. Nanti ada alarmnya. Ilmu manfaat ada. Aku sering ibadah sunnah ya, sehingga aku agak meremehkan yang wajib-wajib. Kalau sunnah-sunnah aku senang, zikiran, baca Quran, sholat tahajud, asik itu, duha, lengkap gitu. Tapi pas disuruh dakwah, nuntut ilmu yang wajib-wajib, agak nggak suka kita itu. Maka ilmu manfaat itu ada alarmnya nanti. Apalagi itu yang sunnah, apalagi yang mubah-mubah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, yang berikutnya yang terakhir, ilmu sebagai pemicu adrenalin. Rasa takut kepada Allah. Inilah puncaknya.
Jadi kata Imam Ghazali, wa yazidu fi khaufika minallah. Jadi menambah rasa takut kamu kepada Allah. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, memperdalam pemahamanmu terhadap persoalan ibadah. Jadi katanya surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28 ya. Puncaknya ilmu itu sebenarnya bukan tahu atau ngerti, bukan puncaknya ilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hambaku hanyalah para ulama. Nah, tetapi puncaknya ilmu bukan tahu saja, bukan ngerti. Apa puncaknya? Khasyah, takut. Jadi kalau ilmu kita itu hanya bikin kita pinter atau hebat berdebat, hebat berretorika, tapi tidak bikin kita menangis, ya, lemas dan hina di hadapan Allah, takut kepada Allah, misal di sepertiga malam, maka silakan koreksi lagi ilmu kalian itu. Jadikan ilmu kita itu bikin lutut antum semua ini lemas, ya, lemes di hadapan Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah langsung bergetar, takut kepadanya gitu. Kalau lihat apapun ingat Allah, langsung takut kepada Allah. Jangan-jangan nanti Allah murka, nggak ridho dengan saya. Kalau sudah Allah nggak ridho dengan saya, lalu apa artinya dunia ini gitu? Ya, nggak ada artinya. Karena Allah sudah nggak ridho dengan kita. Nah, seperti itu. Maka kemudian dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan fakullu ilmin la takunul khasyata ma'ahu fala khaira fihi. Oh, ini luar biasa. Ini ulama Indonesia, Nusantara. Kitabnya 4 jilid. Sirajut Talibin. Ini mensarai salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali. Kata beliau? Orang Kediri ini, ulama Kediri. Zaman dulu tapi. Maka setiap ilmu yang tidak disertai rasa takut kepada Allah, ya, maka tidak ada kebaikan di dalamnya sama sekali. La khaira fihi. Ulama tegas itu, ulama itu. Ulama akhirat tegas sekali. Kalau kita punya ilmu dan ilmu itu tidak disertai dengan ketakutan kepada Allah dalam diri kita, la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Nah, silakan cek ilmu apa yang ada dalam diri kita. Semakin kita takut nggak kepada Allah. Kata khasyah dalam Al-Quran itu itulah kata takut yang disertai dengan pemahaman yang benar, ma'rifah kepada Allah. Bukan ketakutan naluriah, bukan. Naluriah begini, anak kecil dibentak takut, naluriah itu namanya. Kalau kita misalnya pas di lapangan petir menyambar takut, nah itu naluriah. Kita sama Allah juga sama. Ya, kalau kita Nabi Musa saja melihat nurnya Allah langsung geblak gitu kan. Tidak kuat, takut itu, merinding, gemetar. Nah, seperti itu. Misalnya kayak kemarin banjir di Sumatera itu. Oh, itu kan kalau kita di situ mesti takut kita. Naluriah. Tapi kalau khasyah itu bukan cuma naluriah yang muncul, tapi ketakutan kepada Allah dibarengi dengan ilmu yang benar tentang Allah itu seperti apa dan bagaimana, ya, katanya. Lanjut ya. Balla yusamma sahibu aliman alal haqiqah. Ini katanya Imam, saya lupa namanya. Maka tidak ada kebaikan dalamnya kalau ilmu itu nggak ada takut kepada Allah. Bahkan pemilik ilmu itu tidak bisa disebut dengan ulama. Oh, ini keras ini. Bukan saya ngomong ini. Fil hakikoh, pada hakikatnya. Maki yang ke ulama itu berarti bukan cuma pada nama, pada panggilan, pada anggapan orang, tapi hakikotan laisu minal ulama. Ya, silakan kita lihat para ulama-ulama, apakah orang-orang itu atau diri kita misalnya itu ilmu yang kita punya semakin takut pada Allah atau enggak. Kalau aturan diterabas, berarti katanya pengarang kitab Sirajut Talibin, la yusamma, tidak layak disebut sahibuhu, pemilik ilmu itu, aliman, orang alim adalah hakikoh. Nah, makanya kemudian katanya
Al-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, barang siapa man lam yakhshallaha falaysa bi'alimin, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka itu bukanlah orang alim. Ya. Paham ya? Nah, maka klimaksnya di sini ini sudah selesai, berarti 7 selesai saya bahas itu. Jadi intinya ilmu itu harus menambah takut kita kepada Allah. Intinya itu gampang, lihat aja semakin takut gak pada Allah. Nah, apa takut kepada Allah? Buktinya semakin taat kepada syariatnya, kepada ajaran Allah. Nah, kemudian setelah kita tahu 7 poin tadi itu dari Imam Al-Ghazali itu, maka kita ubah mindset kita hari ini juga. Ilmu dalam Islam itu seperti senjata, kasilah, bukan sebagai pajangan. Banyak umat Islam ya, na'udzubillah min dzalik, semoga kita nggak masuk itu, menjadikan ilmu itu seperti keris pusaka di dinding itu. Ya, tombak pusaka, cuma gentong di situ. Dielus-elus, dibanggakan ya. Ya, gitu. Wah, kajiannya bagus, referensinya mantap, ngomongnya luar biasa, hafalannya kuat. Cuma dikagumi tok. Padahal ilmu yang bermanfaat itu mestinya dijadikan peluru, senjata gitu. Nah, peluru itu mau dibuat apa? Masa didiamkan aja? Buat nembak. Peluru itu ditembakkan gitu loh. Makanya kemudian Imam Syafi'i berkata, ilmu bukanlah apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat diamalkan. Maksudnya apa? Nah, kalau kita misalnya dapat ilmu tentang sabar, tembakkan ilmu sabar itu. Kapan tembakkan? Saat kita kena musibah, saat kita menjalankan ketaatan, menjalankan sholat, harus sabar sholat, taning suku-susu gitu ya. Saat kita menjauhi yang haram, udah enak ya. Kalau kita tidak punya uang, mau pinjam ke bank riba, gimana ya? Capek gitu. Satu hari harus sabar itu. Maki seminggu kita oleh pesek apa kok pinjam ke bank? Tembakkan itu. Kapan itu? Di saat musibah datang, di saat kita mau taat, menjaga ketaatan, di saat kita mau menjauhi kemaksiatan, itu ditembakkan kesabaran itu gitu. Dapat ilmu tentang muamalah, tembakkan pas kita waktu muamalah, pas waktu kita pinjam duit, pas waktu kita bertransaksi, jangan ada di situ muamalah yang diharamkan oleh Allah. Tembakkan ilmu itu. Di saat kita tahu tentang politik Islam, tembakkan juga ilmu itu untuk mengatur umat Islam itu. Umat Islam sekarang kok begini ya, ditembakkan ilmu itu. Oh, ternyata menurut Islam dulu umat Islam begini karena begini. Gimana solusinya? Harus kita dakwah, harus kita ajak. Loh, kamu masih belum punya apa-apa kok ngajak umat? Ya gimana lagi? Masa menunggu kita sempurna? Sambil memperbaiki diri, sambil keluarga diperbaiki, kita juga memperbaiki orang gitu mestinya. Diajak bareng-bareng. Bukan kemudian kita itu ditinggal salah satu. Njok kok tak bisa apa jenggo. Dina kok tak nyoro orang. Padahal orang tua itu kalau dia nggak sholat tetap wajib menyuratnya sholat. Rengton tak bojeng. Masa begini, pun tak usah bojeng engkau. Masa gitu kan, tak boleh begitu. Tetap disuruh, enak apa bojeng. Bobon mata bojeng pak, neng banjir orang. Ya itu lain masalah itu sebenarnya. Bapaknya kena dosa, tapi dia minimal nyuruh anaknya sholat tuh, dia gugur dosanya itu. Walaupun dia dapat dosa nggak sholat, nggak kasih contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jadi nggak harus nunggu orang itu baik, ya. Nah seperti itu ya. Walaupun gitu tidak bisa kita biarkan terus menerus gitu. Nah tembakkan ilmu itu. Jangan hanya dibawa pistol kemana-mana. Aku ya pistol. Tidak ditembakkan. Ilmu yang diam di kepala akan membusuk gitu dan jadi racun nanti. Kenapa? Karena diminta pertanggungjawaban. Di akhirat akan dihisap kita nanti. Tapi ilmu yang ditembakkan jadi amal, itulah yang akan menjadi cahaya kepada saudara kita dan juga kita yang menuntun kita di Siratal Mustaqim nanti kelak di akhirat. Nah ini, jadi ini tragedi ilmu di akhir zaman itu seperti itu. Ya intinya itu ilmunya banyak tapi nggak ada manfaatnya gitu. Atau kurang manfaatnya. Kenapa? Nah Al-Ghazali tadi menjelaskan ada 7 misalnya ya. Ilmu cuma di lisan tapi nggak nyampe di hati.
ilmunya nggak bikin takut kepada Allah, ilmu nggak jadi rem, ilmu nggak jadi macam-macam yang tadi saya jelaskan itu, ya. Nah, saya kira ya sebagai penutup ya, semoga yang kita kaji malam ini benar-benar membawa kita kepada rasa khasyah, takut kepada Allah yang sebenar-benarnya. Kita menjadi seorang muslim yang aliman dan amilan, zahiran wa batinan, ya, munfaridan, ya, tahu, orang yang alim, orang yang ngerti, dan juga orang yang mengamalkan, ya, orang yang mengamalkan lahir dan batin, luar dalamnya sama, baik dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Kita juga menjadi semoga ilmu kita itu menjadi cermin kita, juga menjadi cahaya penerang atau lampu bagi kita dan orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.